Selamat malam. Sekarang aku ada di Jakarta, Indonesia. Jadi kalau kalian nggak percaya aku ada di Jakarta, Indonesia nih, ada tulisannya nih. Oke. Aku udah di Ayana, salah satu hotel di Jakarta. Jadi aku mau ngobrol sama teman-teman semua, mau ngasih ceritalah pengalaman dan share. Hanya gini, aku kok bisa ada di Indonesia dan besok lagi bisa ke Jepang lagi dan besok ke Indonesia lagi. Kayak seenak jidat bolak-balik. Jadi sebenarnya nggak gitu. Jadi tahun kemarin pada bulan Maret aku ke Indonesia juga. Dari situ aku mewawancarai salah 10 orang anak Indonesia buat ikut kerja ke Jepang, dan akhirnya memilih 2 orang dan akhirnya bawa 2 orang dan akhirnya udah di Jepang. Sekarang dia udah kerja dan bareng aku juga kerjanya, dan akhirnya di bulan 7 bulan Juli kemarin juga aku pulang ke Indonesia dalam 1,5 bulan, dan bulan 9 aku udah di Jepang lagi. Itu karena 3 tahun kontrakku udah habis, dan akhirnya aku di rumah selama 1,5 bulan aku ke Jepang lagi. Itu karena aku kontrak tambah 2 tahun lagi. Kok bisa seperti itu? Jadi sekarang itu proses seperti itu udah ada. Jadi setelah 3 tahun selesai itu ada proses perpanjangan selama 2 tahun. Jadi kalau kalian ingin tahu ya ada di pemagangan.com, aku tulis linknya di bawah kalau kalian ingin tahu. Dan prosesnya yang sekarang lagi itu ada namanya 3 tahun selesai, ada tokute ya namanya, itu intinya itulah. Jadi kalau 3 tahun selesai kita itu udah ada perpanjangan lagi, dan itu udah bisa dibilang seperti karyawan orang Jepang, karyawan perusahaan Jepang itu di Jepang, dan gajinya udah juga lumayan seperti itu. Tapi aku belum begitu paham tentang yang itu, dan yang ingin aku ceritakan kenapa aku bisa bolak-balik seperti ini. Dan akhirnya di bulan Februari 2019 ini aku ke Indonesia lagi. Itu dalam rangka yang sama. Di tahun kemarin aku mewawancarai anak Indonesia dan besok ada di Bekasi. Jadi besok itu aku ke Bekasi untuk melakukan wawancara di salah satu sekolah, kalau nggak salah sekolah. Jadi di sana aku bakal mewawancarai anak Indonesia, kalau nggak salah besok itu 8 orang yang bakal aku wawancara. Dan pertama kali aku bisa mendapatkan amanah bisa bolak-balik ke Indonesia buat mewawancara itu gimana. Jadi pertama dulu aku tuh sekarang tuh bekerja di salah satu perusahaan di Jepang, dimana perusahaan itu bukan perusahaan yang udah maju banget, mungkin bisa dibilang udah maju kayak Toyota atau yang lainnya, tapi perusahaan yang bisa dibilang kalau di Jepang itu perusahaan yang masih menengah. Jadi perusahaan yang masih standar dan belum begitu maju banget. Dan di situ karena perusahaan itu belum gede banget, di situ aku bisa dekat sama pemilik perusahaan, dan akhirnya karena kita sering ngobrol dan sebagainya, aku sering laporan dan sebagainya, akhirnya aku bisa dekat sama pemilik perusahaan. Dan akhirnya di tahun kemarin aku mengusulkan diri, bukan dari perusahaan yang mengusulkan aku untuk ke Indonesia, bukan, tapi aku mengusulkan diri sendiri. Aku ngobrol sama pemilik perusahaan, aku ingin memilih sendiri orang yang bakal bekerja dengan aku di Jepang, apakah boleh. Dan akhirnya aku, karena mereka dan pemilik perusahaan akhirnya memikirkan itu, dan akhirnya memperbolehkan aku untuk ke Indonesia memilih karyawan sendiri. Dan akhirnya aku bisa dengan orang Jepang dan asistennya pemilik perusahaan itu, direktur itu. Dan akhirnya di tahun yang 2019 ini aku mengulangi yang sama, tapi bukan aku yang meminta, tapi dari asisten pemilik perusahaan itu meminta sendiri bahwa aku ingin membawa Nugroho untuk ke Indonesia, dan akhirnya aku diajak ke Indonesia. Dan akhirnya aku di sini, dan akhirnya besok aku melakukan wawancara lagi. Dan kok bisa seperti itu, bisa sedekat itu dengan pemilik perusahaan dan bisa sedekat itu dengan orang Jepangnya, itu gimana? Oke, pertama yang ingin aku sarankan, kalian yang bakal ke Jepang, entah itu dari proses magang IM Japan, apa itu namanya GI, apa namanya itu ya, intinya pemagangan dan lain-lain, kalian itu punya kesempatan untuk dekat kepada pemilik perusahaan. Caranya untuk dekat adalah kalian bisa mempelajari bahasa Jepang lebih dalam lagi. Karena gini, pertama kali aku datang ke Jepang sama aja levelku tuh masih rendah banget, bisa dibilang masih N5 dan N4 sebagainya, dan itu beneran aku aja pertama kali datang ke sini kanji belum bisa baca, belum bisa baca, dan aku ngomong aja cuman dasar aja, dan itu belum bisa ngobrol banget.
ngobrol lancar banget tuh nggak bisa sama sekali. Jadi itu, jadi menurut aku tuh setiap orang punya kesempatan yang sama untuk melakukan hal yang seperti ini, dimana mendapatkan amanah ke Indonesia bolak-balik dan kita mendapatkan pengalaman yang bagus banget. Itu adalah kesempatan. Apalagi orang yang namanya magang ke Jepang itu adalah bekerja di perusahaan yang bisa dibilang perusahaan yang belum maju banget. Jadi ada kesempatan, jarak antara kita dan pemilik perusahaan itu bisa dibilang lebih dekat. Menurut aku seperti itu. Jadi ini kesempatan buat kita semua. Dan asal kalian tahu, aku ke Jepang itu bisa dibilang tanpa memiliki pengalaman kerja yang bagus. Dulu aku sekolahnya bisa dibilang SMA aja aku IPS, dan aku mempelajari bukan tentang permesinan dan sebagainya. Setelah itu aku masih belajar tentang desain, dimana aku sekarang juga menjual kaos dan sebagainya, yaitu desain aku sendiri. Jadi kalau kalian ingin tahu ini Instagramnya ini, aku juga jualan kaos di situ juga, dan aku juga desain ini itu. Jadi aku masih belajar juga desain kaos, desain seperti itu, dan nggak ada hubungan sama sekali dengan pekerjaanku yang ada di Jepang. Dan kembali lagi, saat aku kerja di Jepang itu sama sekali, aku pertama kali dari aku nggak ada pengalaman sama sekali untuk aku kerja. Mungkin dari teman semua ada yang pernah bekerja di Karawang, di perusahaan Nissan, Toyota, Honda dan sebagainya. Aku sama sekali nggak ada pengalaman seperti itu. Aku SMA aja pernah nggak naik kelas, asal kalian tahu. Kelas 2 SMA aku pernah nggak naik kelas. Ya, kelas 2 nggak naik kelas, aku akhirnya keluar di rumah selama 1 tahun, ya pengangguran, dan akhirnya aku balik lagi kelas 2 SMA lagi, dan nggak bisa naik kelas kan, karena naik kelas aku mengulang. Jadi yang dulunya adik kelasku itu sekarang dulunya itu menjadi kakak kelasku, dan aku menjadi di SMA itu bisa dibilang yang paling tua. Tapi aku nggak punya malu, istilahnya aku masih lanjut aja sekolah, dan akhirnya aku belajar lebih tekun lagi. Dan aku sebenarnya menyesal juga nggak naik kelas dulu. Kenapa aku nggak beneran sekolah dengan benar? Aku banyak bolosnya, aku nilainya juga buruk, tes nggak pernah ngerjain dengan benar, dan aku merasa menyesal itu. Tapi kembali lagi, kita itu kalau ingin merubah diri itu punya kesempatan. Apalagi setelah lulus SMA kita bisa ke Jepang, dan kita bisa mempelajari banyak hal di Jepang. Kita mempelajari bahasa Jepang. Jadi gini, kita nggak bisa bahasa Jepang, sama aja kerja di Jepang itu nggak punya arti. Kenapa gitu? Kita hanya bisa berkomunikasi dengan anak Indonesia aja. Jadi kita hanya berkomunikasi dengan anak Indonesia aja karena kita nggak bisa bahasa Jepang. Tapi seandainya kita bisa bahasa Jepang dengan baik, kita mempelajari dengan baik, gimana kita bisa mengambil komunikasinya dengan baik dengan orang Jepang, itu keren banget. Karena kita bisa mendapatkan pengalaman di mana yang bisa kita dapatkan dari anak Indonesia. Jadi kita bisa mengambil pengalaman dari orang-orang Jepang gitu istilahnya. Itulah yang dimana aku datang di sini dengan keadaan dimana aku nggak punya pengalaman kerja, dan bahasa Jepangku juga dari level yang paling bawah. Tapi di sini aku semangat, dalam waktu 1-2 tahun aku bisa mempelajari, ya istilahnya walaupun aku nggak begitu lancar banget, tapi istilahnya aku sudah bisa mengambil komunikasi dengan baik dengan orang Jepang, dan akhirnya aku bisa mendapatkan amanah itu dan sebagainya. Amanah aku bisa ke Indonesia, dan ini jarang-jarang banget anak Indonesia bisa mendapatkan amanah seperti ini. Jadi ini sebenarnya juga buat teman-teman semua yang istilahnya baru datang ke Jepang, istilahnya baru memulai kehidupan kalian di Jepang, maka kalian ada kesempatan banyak banget untuk belajar dan mempelajari semua itu. Dan gini, selama kalian di Jepang itu bukan hanya kalian, yang ingin aku sampaikan saat kalian ke Jepang bukan hanya kalian itu bekerja, bukan hanya kalian mencari duit doang, tapi gimana caranya kalian mendapatkan ilmu-ilmu yang seandainya kalian tidak bisa dapatkan di Indonesia. Seandainya kalian benar-benar bisa istilahnya bisa dipercaya di perusahaan, hal apa yang bisa kalian dapatkan? Satu, kan kalau udah bisa mendapatkan kepercayaan dari orang perusahaan, itu nyaman kita kerja. Dua, dan saat kita udah mendapatkan kepercayaan dari orang perusahaan, dimana kita udah bisa ngomong, bisa ngobrol dan sebagainya sama orang Jepang, bisa lebih dekat dengan orang Jepang, dan kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari mereka semua, yang dimana kita mungkin nggak bisa dapatkan dari orang Indonesia. Dan yang ketiga, kita bisa mendapatkan banyak hal dimana orang Jepang itu kok bisa istilahnya bisa
hidup dengan ekonomi seperti ini itu gimana. Kita bisa mempelajari dari mereka semua, dari hal-hal kecil dari mereka semua itu seperti apa. Kalian akan mengerti sendiri kalau kalian udah bisa dekat sama orang perusahaan, orang Jepang dan sebagainya. Dan aku sarankan kalian tidak hanya dekat dengan orang satu perusahaan itu, tapi kalian bisa dekat dengan orang luar, dimana kalian bisa bertemu dari komunitas yang lain itu. Jadi aku ingin banget kalian bisa ke Jepang dan bisa mendapatkan banyak hal, banyak ilmu. Dan aku ingin juga hal seperti ini yang dimana aku bisa mendapatkan ini, kalian juga semua bisa mendapatkannya, karena ini bukan hal yang begitu mustahil. Jadi aku yang orang yang bisa dibilang ilmuku kurang, dan dimana aku juga bahasa Jepangku saat aku datang juga benar-benar dari nol, dan bisa dibilang aku nggak punya pengalaman kerja, tapi dimana aku bisa ke Jepang, akhirnya aku bisa mendapatkan banyak hal, ilmu dan sebagainya. Dan asal kalian tahu juga, saat aku di Jepang selama 1 tahun itu pertama, aku bekerja dengan orang Jepang, dimana orang itu udah bapak-bapak dan menggunakan bahasa daerah Jepang, dimana bahasa daerah itu namanya Hakata-ben. Dengan itu aku merasa frustasi, merasa pengen banget aku pulang ke Indonesia, aku udah nggak kuat itu dulu, karena sering banget dimarahin karena miskomunikasi dengan orang itu selama 1 tahun kan kalau nggak salah. Akhirnya setelah itu aku sering banget belajar bahasa Jepang, aku pelajari dengan baik, dan akhirnya aku bisa bekerja pindah-pindah, dan akhirnya aku mendapatkan banyak kepercayaan dari orang Jepang seperti itu. Dan seperti itulah ceritanya, dimana yang ingin aku sampaikan sebenarnya, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan hasil yang bagus, cuman hanya orang itu mau mengambil kesempatan itu enggak. Saat kalian ke Jepang nanti, kalian akan merasakan itu, bagaimana cara kalian bisa mendapatkan kepercayaan dari orang Jepang. Yang paling penting adalah ambil kepercayaan dari pemilik perusahaan, atau istilahnya orang yang berpangkat di perusahaan. Dimana kalian bisa mengambil kepercayaan dari orang yang berpangkat, maka kalian, istilahnya orang yang di bawah orang yang berpangkat itu akan ikut percaya juga sama kalian. Itu yang paling istilahnya di Jepang itu, karena di Jepang itu orang yang istilahnya berkedudukan tinggi biasanya itu sangat berpengaruh sekali di Jepang, dimana orang yang di bawahnya itu biasanya mengikuti apa yang diucapkan oleh orang yang istilahnya orang yang ada di atas itu. Seperti itulah yang ada di Jepang. Mungkin kita sadar ya, mungkin saat di Indonesia, saat kita kerja di Indonesia, dimana orang atasan kita menyuruh kita dan nggak enak, mungkin kita akan marah dan bisa lebih baik keluar dari perusahaan. Mungkin ada yang seperti itu. Cuman kalau di Jepang biasanya semarah apapun atasan kita, orang yang ada di bawah itu biasanya ya manut atau nggak manut, ya ngikut aja, udah gitu aja. Jadi ya itu adalah beberapa perbedaan yang akan kalian temukan di Jepang. Jadi saat kalian ke Jepang, ingat, jangan cuman kerja doang, jangan cuman berangkat pagi pulang sore udah, tapi kalian pelajari kehidupan hari-hari di sana dan manfaatkan waktu sebaik mungkin, karena waktu di Jepang itu nggak lama dan hanya sementara. Dan video ini aku tujukan untuk kalian semua yang bakal ke Jepang, dan semoga video ini juga memberikan inspirasi buat kalian semua, dan semoga bermanfaat juga. Oke? Jadi terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Jadi lanjut lagi ke vlog yang lainnya, karena aku masih ada di Indonesia selama 4 hari sampai hari Minggu. Oke, terima kasih buat semuanya. Thank you very much for watching. Hari ini videonya lumayan serius, karena ini ngomongin tentang generasi milenial kita, dimana video ini aku tujukan untuk generasi milenial kita, dimana aku pengen banget anak yang baru aja lulus SMA dan sampai usia 30-an itu benar-benar sukses, dan sukses itu harus ditularkan ke yang lain. Oke? Terima kasih buat semua yang udah nonton. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa follow juga Instagramku. Oke? Thank you. Mite kure te arigatou gozaimasu. Dah.